Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Maulana. Di sini kita akan mempraktekkan lagi menggunakan aplikasi EBM SPSS. Nah, jadi apa yang akan kita praktekkan hari ini? Kita akan menguji eh, menggunakan uji apa ya? Regresi ya. Kita akan menggunakan teknik pengujian regresi linear, di mana regresi linear yang sederhana ini bisa digunakan eh, terhadap contoh penelitian yang menggunakan pengaruh. Artinya kita akan mencari seberapa berpengaruh, apakah ada pengaruhnya. Nah, jadi seperti itu. Dan uji regresi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah yang biasa atau sederhana atau cuma satu variabel X. Yang kedua ialah regresi multiple atau yang terdiri dari dua variabel X. Nah, jadi untuk memudahkan kita memahaminya, kalian bisa baca-baca di kolom deskripsi nanti ya untuk pengertiannya. Nah, jadi untuk menguji eh, analisis ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, syaratnya itu sudah Anda tuliskan di sini. Eh, regresi linear ini. Syaratnya itu jumlah sampel yang digunakan harus sama atau satu ya. Jumlah variabel X bebas adalah satu. Oke, jadi seperti itu. Nilai residual harus berdistribusi normal. Oke, afwan. Nah, jadi harus uji normalitas dulu kalau buat regresi linear ini. Kemudian yang kedua harus linear juga. Nah, maka harus uji linearitas juga. Oke, bagaimana cara menghitung uji kedua ini? Kalian bisa lihat nanti di video diklik di video di pojok kanan atas ini atau di kolom deskripsi di bawah. Nanti Anda sertakan linknya. Kemudian uji Allah. Kemudian yang ketiga uji heteroskedastisitas. Nah, jadi ini heteroskedastisitas. Nah, ya seperti itu. Jadi uji yang ketiga ini juga uji prasyarat ya. Jadi uji ini harus kita penuhi dulu sebelum kita menghitung regresi linear. Kemudian yang terakhir adalah tidak terjadi gejala autokorelasi. Nah, cuma ini hanya untuk data yang time series atau yang data runtut waktu. Nah, jika datanya itu tidak runtut waktu, maka ini tidak perlu dipenuhi syaratnya. Oke, bagaimana cara menghitungnya? Lanjut saja kita buka aplikasi IBM SPSS. Masuk ke variabel view. Oke, kita isi di sini dengan stres karena tugas kuliah yang menumpuk sebagai X, prestasi belajar sebagai Y. Nah, jadi kita akan mencari pengaruh. Apakah ada pengaruhnya? Tugas kuliah yang sangat banyak yang menumpuk itu jadi membuat siswa itu stres. Apakah ada pengaruhnya terhadap prestasi belajar mereka? Oke, jadi ini tadi stres. Ini prestasi. Nah, jadi seperti itu. Kemudian desimalnya seperti biasa kita ubah ke 0 agar lebih memudahkan kita untuk membaca data. Kemudian measure-nya kita ubah ke scale semua, masuk ke data view. Nah, di sini kita akan pastekan datanya. Jadi kita kopas saja ya. Oke, ini Ctrl C untuk mengcopy, klik di sini, Ctrl P untuk mempas. Nah, di sini ada 12 responden atau 12 orang yang telah menjawab data ini. Kemudian kita klik analyze untuk menguji regresi, masuk ke regression, kemudian linear. Nah, untuk dependent itu adalah variabel y maksudnya. Untuk independent itu ada variabel x. Oke, kemudian langsung saja oke. Nah, terus bagaimana cara bacanya? Nah, di sini kita lihat di kolom ANOVA. Nah, jadi sini sudah kita jelaskan. Di catatan sini juga sudah dijelaskan. Jika nilai lebih kecil daripada 0,05, maka ada pengaruh. Nah, jikalau lebih besar daripada 0,05, maka tidak ada pengaruh. Nah, jadi seperti itu saja. Lebih mudahnya seperti itu. Nah, jadi kita baca. Untuk ANOVA ini ada kolom signya kan. Nah, dari regresi ada 0,001 itu lebih rendah daripada 0,05, artinya ada pengaruhnya.
Kemudian jika kita ingin melihat satu-satu, di sini juga kelihatan ada yang stres, tingkat stresnya 0,000, kemudian ada 0,001, itu juga kelihatan di SIG-nya itu lebih rendah daripada 0,05, artinya ada pengaruhnya. Nah, jadi eh, jikalau tugas kuliah itu sangat menumpuk, itu pasti berpengaruh terhadap prestasi belajar mahasiswanya. Nah, jadi seperti itu cara menyimpulkan data yang eh, ya, data yang sudah kita punya ini. Oke, mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya, mudah-mudahan juga mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.